Kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi ini semakin menarik ya teman-teman, di mana Pak Jokowi juga sudah menyerahkan ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya ya. Dan kita tahu bahwa Roy Suryo CS itu sangat-sangat kekeh supaya ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu ditunjukkan ke mereka. Tapi Pak Jokowi memilih untuk menyerahkan ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya kebanding untuk ditunjukkan ke Roy Suryo CS. Ya, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu taat hukum ya. Di video sebelumnya kita tahu Tompel ya, pengacara TPUA ini mengatakan bahwa harus berjaga-jaga. Kita harus mengawasi Polda Metro Jaya, di mana ijazahnya Pak Jokowi itu sudah diserahkan di Polda Metro Jaya. Takutnya ada ruangan tempat ijazahnya Pak Jokowi ini ditempatkan terjadi kebakaran begitu. Apakah mereka mendoakan supaya ruangan tersebut kebakaran atau bagaimana? Karena kalau dipikir-pikir kayaknya sangat-sangat tidak mungkin dong terjadi hal tersebut ya. Tapi ya udahlah ya, kayak mereka juga membutuhkan apa ya, membutuhkan pertahanan begitu ya. Ya, bentuk pertahanan mereka seperti itu. Oke, di sini ada Egy Sujana juga yang katanya tidak mau dipenjara lagi, tapi kalau dijemput ya nggak apa-apa, ngapain juga mau ditangkap begitu katanya ya. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas ke videonya. Silahkan liput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. Waduh, dipukul nggak tuh maling panci? Astaga, memang ya. Ini AI kayaknya. Tapi kayak nyata banget ya. Tapi lucu sih, tiba-tiba dipukulin panci gitu. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai sudah 3 kali di penjara dan Egy Sujana bilang nggak akan mau di penjara lagi, ngapain gitu ya? Dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya udah di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on? Saya lawan, makanya saya mau ke blow on katanya, ya ampun. Ya gimana ya, kalau memang nggak mau di penjara ya nggak usah jadi masalah lah Pak, gitu aja ya. Mesti mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Yang tidak sesuai dengan aturan, kita ingin aturan ditegakkan, dan sekali lagi tadi sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Itu memang harus dimajukan. Kita tahu loh kapabilitas apa. Negara kita mahal sekali nih membiayai seorang wapres yang sama sekali tidak capable dan tidak kompeten ini. Rugi banget kita. Ya. Kok bisa tahu mereka ya? Kayak gimana ya, nampak tidak sukanya terhadap personalnya itu nampak gitu loh. Ya, punya. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini, BSU, Sekolah Rakyat. Maju terus ya Mas Wapres ya, nggak usah dengar kiri kanan. Tetap fokus sama kerjanya. Final Indonesia versus Vietnam. Ini prediksi skor berapa Mas? Kan Mas Gibran suka bola. Iya, Mas Gibran. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya. Kita diajak nggak Mas? Enggak. Nonton ya Mas? Ya, nonton sendiri lah ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Siap. Terima kasih Mas. Kedinginan. Itu saya ingin katakan, Rasulullah ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu. Iya bener ya. Kalau kita simak ya, Roy Suryo itu suka ini yang memposting siapa itu gitu ya. Kayak mengusut yang memposting. Padahal mereka yang berkuar-kuar begitu ya. Tapi ujung-ujungnya mengusut yang memposting tentang ijazah tersebut. Ya, oke kita dengar. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang.
bisa membuktikan loh bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begitu. Benar ya. Jadi jangan mencari ini korbannya begitu ya. Kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26 sementara saya posting tanggal 1 April? Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu, Pak. Jadi terus gimana Mas yang mau sampai lakukan kalau ke Roy Suryo ini Mas? Enggak, saya mau bilang Pak Roy Suryo ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu tidak bisa dipegang omongannya begitu ya. Pelin-pelan gitu ya. Saya podcast sama beliau itu di hari apa itu? Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, "Oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi," katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, direkam sama orang. Malamnya dia bilang, "Saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi." Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Jadi dia lebih baik fokus sama persoalannya itu, jangan mengkait-kaitkan saya dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya benar, sama-sama mempertanggungjawabkan perbuatan begitu ya. Oke, kok bisa ya begitu ya, Roy Suryo ya? Aduh, memang benar-benar nggak bisa dipegang sih kalau begitu ya kata-katanya. Persoalan siapa benar siapa salah nanti kita diuji nanti. Kan ada aparat penegak hukum, ada pengadilan ke depan. Terus menghadapi laporan ini gimana Mas? Laporan mana? Laporan kepada sampean ini. Kalau saya nggak akan menghadapi apa-apa sepanjang belum ada permintaan klarifikasi oleh pihak Bareskrim. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya anggap laporan itu tidak ada sepanjang saya belum diminta keterangan oleh Bareskrim. Tapi apabila saya diminta keterangan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya akan hadiri. Sebenarnya kan begini. Cukup kesal ya berarti ya teman-temannya. Tapi siapa juga yang gak kesal begitu ya. Kayak kita yang mau dikorbanin begitu. Padahal kan harusnya ya itu mempertanggungjawabkan masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya melakukan pendekatan sejarahnya. Ada banyak data-data saya yang juga belum saya keluarkan. Nanti pada waktunya saya akan keluarkan data-data itu. Misal seperti contoh kemarin. Negara harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu YouTuber, dua memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan tiga memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi cacat yang serius. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke Human Rights. Bentar, ini Tifa lapor ke Amerika Serikat, Roy Suryo lapor ke Belanda. Apa ini? Temannya kira-kira lapor kemana lagi ya? Yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak, ke Belanda, jadi ke Belanda. Oh iya, apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Support Center di unit UK dan juga kepada Human Rights Watch kepada jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soalnya? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Betul. Gak ada kata-kata. Aduh, agak-agak gimana gitu yang ngelihatnya ya. Kayak nampak takutnya gitu. Saya menuduh Pak Iman mencetak itu. Gak ada. Silakan konfirmasikan ke Pak Bitor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Di situ. Baca.
Setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, ya, jejak digitalnya teman-teman ya, yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Pramuka. Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Roy, siapa namanya? Loh, Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor ya, P. Iya, nama lengkapnya? Nama lengkapnya Pak Iman. Catat ya. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit menyebutnya profesor ya, dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia sebentar ini kan tadi kan dibilangnya kalau saya itu tidak pernah mengatakan Pak Paiman mencetak ijazah, tapi ini kan rekam jejaknya ya teman-teman ya. Dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2022. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan, dan menariknya di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini, clear. Terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini, clear. Walah, ngeri ya Pak Roy Suryo ya. Ternyata Pak Roy Suryo itu omongannya tidak bisa dipegang, kata Dian Sandi ya. Pernah ada podcast bareng Dian Sandi, tapi di waktu yang berbeda malah mengatakan hal yang berbeda juga begitu ya. Dan tadi di awal video kita ditunjukkan ada nenek-nenek yang menampar si Roy dengan panci ya teman-teman. Walaupun AI tapi apa ya, nyata sekali kelihatannya. Aduh, terus tadi ada Mas Gibran yang menjawab dengan santai dan dengan beliau tetap menunjukkan kinerjanya begitu. Beliau tetap fokus sama kerja-kerja yang ada begitu ya. Kita kan pembantu presiden begitu kata Mas Gibran ya. Jadi kita harus siap ditempatkan di mana saja, berkantor di mana saja, mau di Papua, di IKN, begitu kata Mas Gibran ya. Dan ya memang seperti itu sih Mas, jangan mendengar kiri kanan ya, tetap fokus sama kerja kita ya. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!